Saudara, dari perkembangan kasus pembunuhan terhadap editor Metro TV, polisi terus menemukan petunjuk untuk mengungkap kematian korban. Beberapa petunjuk juga coba didapatkan dari CCTV di sekitar lokasi penemuan korban. Polda Metro Jaya telah mengambil rekaman CCTV di sekitar TKP dan memeriksa 23 saksi yang merupakan orang terdekat korban. Sementara dari hasil otopsi korban, kematian korban disebabkan 2 luka tusuk dari benda tajam. Korban diduga telah tewas 3 hari sebelum ia ditemukan. Perkembangan terkini dari penyelidikan tewasnya karyawan Metro TV, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia dari Markas Polda Metro Jaya, Jakarta. Dipo, hingga saat ini sudah hampir seminggu dari kematian Yodi Prabowo, editor dari Metro TV. Lalu apakah hasil dari olah TKP yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Dipo. Iya betul, sampai dengan saat ini aparat kepolisian dalam hal ini adalah tim gabungan, baik itu dari Polda Metro Jaya, kemudian juga Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Pesanggerahan terus melakukan pengembangan kasus ataupun melakukan penyelidikan terkait dengan hal ini ataupun terkait dengan kematian editor Metro TV Yodi Prabowo yang ditemukan tewas pada Jumat pekan lalu. Betul sekali, mekanisme sudah dilalui, yakni adalah olah TKP, begitu tentu olah TKP ini dilakukan di kawasan Toljor, tepatnya di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mekanismenya pada saat proses olah TKP dilakukan oleh aparat kepolisian ini menggunakan anjing pelacak K9 dan juga menggunakan 2 barang bukti. Barang bukti pertama adalah baju, kemudian juga barang bukti kedua adalah pisau yang ditemukan di dekat dari korban pada saat ditemukan pada Jumat pekan lalu. Kemudian mekanisme selanjutnya adalah polisi memberikan aroma kedua barang bukti ini kepada anjing pelacak K9 tersebut. Dan berdasarkan aroma pertama, yakni yang berasal dari baju, anjing pelacak K9 ini bergerak kurang lebih 400 meter dari tempat ditemukannya korban dan berhenti di sebuah warung kopi, tepatnya di sekitar Danau Kapalio, Jalan Batako, Ulu Jami. Itu untuk barang bukti pertama. Sementara untuk barang bukti kedua, aroma pisau yang kemudian dicium oleh anjing pelacak K9 dan kemudian anjing pelacak ini bergerak dan ternyata berhenti di tempat yang sama, yakni adalah di sebuah warung kopi di sekitar Danau Kapalio, Jalan Batako, Ulu Jami. Tentu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pemilik warung kopi ini adalah pelakunya karena sudah dikonfirmasi juga bahwa pemilik warung kopi ini mengaku belum pernah mengetahui ataupun belum pernah bertemu dengan Yodi Prabowo sebelumnya. Walaupun pada hari Selasa ataupun 3 hari sebelum ditemukannya Yodi Prabowo, pemilik warung kopi sempat melihat begitu ada 2 orang pria yang kemudian singgah ke warung kopinya sampai dengan pukul 9 malam begitu. Tetapi dikonfirmasi bahwa 2 orang ini merupakan warga setempat yang kemudian singgah di warung kopi tersebut. Selain melakukan olah TKP, aparat kepolisian juga sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Benar sekali, gambar-gambar yang terekam kemudian oleh CCTV di sepanjang jalan Toljor di kawasan Ulu Jami ini juga sudah dikumpulkan, termasuk nantinya aparat kepolisian akan memeriksa handphone milik korban untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari peristiwa ditemukannya tewasnya editor Metro TV Yodi Prabowo. Juno. Ya Dipo, ini jenazah Yodi Prabowo itu ditemukan pada hari Jumat lalu, namun demikian polisi telah menyatakan bahwa hasil lapor bahwa Yodi telah tewas 3 hari sebelumnya dan upaya melakukan pelacakan melalui K9 telah dilakukan. Lalu seperti apa? Polisi telah memeriksa saksi-saksi. Saat ini sudah ada 23 saksi dan apa saja hasilnya, dan apakah polisi juga sudah mengerucut terkait dengan identifikasi terduga pelaku? Dipo. Betul sekali bahwa informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyebut bahwa memang pihaknya sudah memeriksa 23 saksi. 23 saksi ini adalah orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengan Yodi Prabowo dan juga termasuk rekan-rekannya di Metro TV. Begitu. Artinya 23 saksi ini sudah dilakukan pemeriksaan. Tetapi untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada indikasi-indikasi lain dari pemeriksaan saksi ini, memang kita masih harus menunggu laporannya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Namun selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan bahwa dari jenazah Yodi Prabowo ini ditemukan 2 jenis luka. Yang pertama adalah luka tusuk, seperti yang kita ketahui ada di bagian leher dan juga ada di bagian dada, dan juga ada luka lebam di beberapa bagian tubuhnya yang ditengarai. Ini diakibatkan oleh pukulan dengan menggunakan benda tumpul. Kalau kami komparasikan ataupun kami gabungkan antara olah TKP, kemudian juga sejumlah alat bukti dan juga pemeriksaan saksi,
ini sesuai dengan apa yang disampaikan kemudian oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Irwan Santoso, bahwa menyebut ada dua kemungkinan penyebab dari tewasnya Yodi Prabowo. Yang pertama, kemungkinan terbesar adalah memang Yodi Prabowo ini tewas karena mengalami peristiwa pembunuhan berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh aparat kepolisian, tetapi ada kemungkinan lain, yakni Irwan Santoso menyebut bahwa ada kemungkinan juga bahwa Yodi Prabowo meninggal akibat dirinya sendiri ataupun dalam hal ini adalah peristiwa bunuh diri. Tetapi untuk dalam waktu dekat ini memang kita tidak bisa menyimpulkan apa penyebab dari meninggalnya Yodi Prabowo, dan setelah memang nanti ditemukan penyebabnya, tentu yang paling menarik adalah mengetahui motif dari meninggalnya Yodi Prabowo ini. Jika memang nantinya ditemukan adanya pelaku, apakah memang ini murni kriminalitas karena kita tidak tahu, ataupun kita mengetahui bahwa tidak ada barang-barang yang hilang dari Yodi Prabowo. Tetapi kalau memang ternyata bukan kriminalitas murni, ada besar kemungkinan bahwa meninggalnya Yodi Prabowo ini akibat dari adanya permasalahan pribadi yang kemudian mengakibatkan proses pembunuhan kepada Yodi Prabowo. Juno. Baik, dari hasil otopsi ada 2 luka di bagian dada, juga di bagian leher dari korban Yodi Prabowo, editor Metro TV. Terima kasih rekan Dipo Nurbahagia dari Markas Polda Metro Jaya Jakarta terkait dengan kasus dugaan pembunuhan editor Metro TV.